Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Artinya, kalau ditanya kapan start dimulainya hubungan kerja, startnya dimulai yang namanya hubungan kerja adalah setelah para pihak dalam ketenagakerjaan yang ketiga, yaitu pengusaha. Siapa itu pengusaha? Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan satu perusahaan miliknya sendiri. Jadi pengusaha itu adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Itu termaktub pada pasal 1 angka 5. Kemudian yang dikatakan pengusaha juga adalah orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang dikelola walaupun itu bukan miliknya sendiri. Jadi contoh saya nih, saya punya perusahaan, saya kelola, saya disebut sebagai pengusaha, ya kan? Baru contoh lain, saya mengelola sebuah perusahaan secara pribadi yang berbadan hukum, tetapi perusahaan itu bukan milik saya. Itu hanya diamanahkan kepada saya untuk mengelola perusahaan milik teman saya. Saya ini masih disebut sebagai pengusaha. Jadi, walaupun bukan milik pribadi atau hanya menjalankan milik orang lain, si pengelola itu disebut sebagai pengusaha. Itu kata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 5. Kemudian pada pasal 105 terkait masalah pengusaha itu boleh membentuk yang namanya serikat atau organisasi pengusaha. Ini organisasi pengusaha ini masuk juga ke dalam kategori para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Kenapa di pasal 105 dikatakan bahwa seorang pengusaha boleh membentuk ataupun menjadi anggota dalam sebuah organisasi pengusaha. Misalnya ada Kadin dan lain-lain. Terkait masalah organisasi pengusaha juga asasnya sama, tidak boleh melanggar undang-undang tidak boleh melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para pihak dalam ketenagakerjaan yang terakhir itu adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertugas sebagai pengawas dalam ketenagakerjaan. Tugas dari pemerintah yaitu yang pertama, memeriksa dan menyelidiki apakah undang-undang sudah berjalan atau belum dalam sebuah perusahaan. Dalam hubungan kerja itu sudah dijalankan atau belum. Kemudian tugas kedua yaitu membantu pekerja dan pengusaha untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah sudah berjalan atau belum. Atau kalau memang nanti pihak pekerja ataupun pihak pengusaha kurang paham tentang aturan ketenagakerjaan, maka pemerintah yang menjelma sebagai pengawas ketenagakerjaan punya kewajiban untuk menjelaskan apa-apa yang diatur atau menjelaskan apa maksud dari aturan ketenagakerjaan. Jangan oyong kali merokok lu. Ini mohon maaf nih, karena pergaulan saya dengan para pekerja dan buruh, jadi saya harus merokok. Oke, kita lanjutkan. Masih dalam kategori pihak terakhir dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu pemerintah, di dalam pasal 182 ayat 2, pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan punya wewenang. Yang pertama, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan terhadap pekerja ataupun pengusaha yang melakukan sebuah tindak pidana. Kemudian
melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya juga yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti apakah memang itu dibutuhkan. Maksudnya kalau dalam pembuktian dirasa atau diperlukan alat bukti, maka pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas ketenagakerjaan boleh meminta hal-hal yang mereka butuhkan untuk menjadi alat bukti. Itu nanti Anda bisa bacalah di pasal 182 ayat 2 terkait apa wewenang pemerintah yang dalam hal ini sebagai pengawas dalam hukum ketenagakerjaan. Jadi ada 7 itu. Nanti bisa Anda lihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya kita akan berbicara tentang masalah hubungan kerja. Apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Saya ulangi, hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Harus juga. Saya ulangi nih ya, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Artinya, kalau ditanya kapan start dimulainya hubungan kerja, startnya dimulai yang namanya hubungan kerja adalah setelah perjanjian kerja itu dibuat. Kapan perjanjian kerja itu dianggap telah selesai? Ketika perjanjian kerja telah ditandatangani oleh para pihak. Ini kata-kata kunci nih. Saya ulangi. Hubungan kerja dimulai setelah adanya perjanjian kerja. Berarti setelah perjanjian kerja dibuat dan disetujui ataupun ditandatangani oleh para pihak yang termaktub dalam perjanjian kerja tersebut. Yang wajib ada dalam perjanjian kerja itu adalah unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perintah ini maksudnya si pihak pekerja itu dalam perjanjian kerja bekerja apa gitu. Jadi jelas nanti kalau ada pembuatan perjanjian kerja, jelas bahwa si pekerja akan ditugaskan bekerja sebagai apa. Jadi banyak terkadang sekarang fenomenanya trik-trik pengusaha itu untuk menggeser, bahkan untuk menzolimi pekerja sehingga pekerja tersebut mengundurkan diri. Dia pindahkan tempat ataupun tugas bekerja pekerjaan itu. Contoh, saya ini biasanya main administrasi dalam sebuah perusahaan karena ada ada sedikit masalah dengan pihak pengusaha, maka saya yang biasanya megang laptop, memegang sistem administrasi dalam sebuah perusahaan, pekerjaan saya dipindah oleh pihak pengusaha menjadi tukang sapu misalnya, sehingga saya tidak merasa nyaman, maka saya akan resign, mengundurkan diri. Nah, ini sering dilakukan oleh para pengusaha. Kenapa? Kalau dia PHK langsung, dia berkewajiban membayar pesangon saya, tapi kalau saya mengundurkan diri, masih ada tarik ulur dalam pemberian pesangon. Sehingga triknya, bagaimana si pekerja dibuat tidak nyaman dan mengundurkan diri tanpa PHK. Itulah tadi dikatakan bahwa dalam perjanjian kerja harus ada unsur pekerjaan dan unsur perintah bagi para pekerja. Kita kaji masalah peraturan perusahaan. Apa itu peraturan perusahaan? Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Kemudian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja garing buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Saya ulangin. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang di dalamnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Anda kawan-kawan boleh lihat nanti di
pasal 1 angka 14 terkait masalah perjanjian kerja tadi. Sebelum saya membahas perjanjian kerja tadi, saya sudah bahas masalah peraturan perusahaan. Nanti kita akan bahas yang mana lebih tinggi peringkatnya dan tidak boleh bertentangan. Oke, kita sudah bahas peraturan perusahaan itu apa. Itu peraturan perusahaan itu dibuat oleh pengusaha tanpa ada persetujuan dari pekerjanya. Berarti secara otoritas perusahaan membuat peraturan perusahaannya. Sedangkan perjanjian kerja itu dibuat oleh dua pihak, pengusaha dan pekerja. Di dalamnya itu memuat hak dan kewajiban pekerja, syarat-syarat kerja. Yang perjanjian kerja ini ditandatangani oleh dua belah pihak. Kembali kepada hubungan kerja tadi, hubungan kerja tadi dimulai setelah adanya perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 14 dikatakan perjanjian kerja itu dibuat oleh pengusaha dan pekerja. Berarti dua-duanya harus setuju dulu, barulah berjalan yang namanya hubungan kerja. Di dalam dunia ketenagakerjaan juga ada namanya perjanjian kerja bersama. Apa itu perjanjian kerja bersama? Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kalau yang saya baca tadi itu tekstual dari pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 2003. Saya rasa terlalu berat itu kita pahamin. Saya kerucutkan dulu nih. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pihak pengusaha atau dengan beberapa pengusaha. Saya ulangi. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau yang dibuat dengan beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa organisasi pengusaha yang di dalamnya termaktub masalah hak dan kewajiban para pihak. Jadi bisa dibedakan ya. Peraturan perusahaan dibuat oleh pribadinya perusahaan. Perjanjian kerja dibuat oleh pekerja in person dengan pengusaha. Sedangkan perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pihak perusahaan atau dengan beberapa organisasi pengusaha. Jadi jelmaannya perjanjian kerja bersama ini lebih berkekuatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja isinya tidak boleh juga bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Apabila peraturan perusahaan bertentangan dengan perjanjian kerja, maka yang dilemahkan adalah peraturan perusahaan. Kenapa? Karena peraturan perusahaan itu hanya dibuat oleh pihak perusahaan saja. Sedangkan perjanjian kerja dibuat oleh dua pihak. Apabila perjanjian kerja bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka yang dilemahkan adalah perjanjian kerja. Ya, intinya peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja, perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Dan peraturan perusahaan serta perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Kenapa? Karena perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja bersama pengusaha atau bersama beberapa pengusaha. Jadi muatannya itu perwakilan. Mungkin untuk sementara waktu itu dulu. Kalau memang nanti kita diberikan waktu kesehatan, kita akan sambung kembali dengan materi yang lain. Ya, mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat bagi kita semua.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.